Waktu 3 jam gas metan itu kan timbul. Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwarto. Perlu kami jelaskan bahwasanya kami selaku penanggung jawab pembuatan biogas yang ada di koperasi kami, yaitu pembuatan metan biogas dari limbah sapi. Gede-gede medale nggih ngoten niku mboten kathah. Niki dan kali kotaan niki dibetul teng Delapan ratus kotak. Niki langsung sini. Mboten tempat ngeten. Oh, tempatnya nggih. Perlu kami sampaikan di kami itu mempunyai pemikiran bahwa kelebihan daripada pemeliharaan sapi perah itu ada 3 hal yang sangat melekat. Yang pertama, mas putih ya. Mas putih itu diambil susunya ya. Jadi selaku peternak sapi perah itu harus kerja keras. Jadi bagaimana memenuhi kebutuhan dari produk tersebut supaya bisa maksimal ya. Kalau kita bilang mas putih, otomatis diambilkan susunya ya. Tadi sudah saya singgung, peternak harus kerja keras ya, pagi dan sore. Ini untuk proses pemerahannya. Di dalam kurun waktu 1 bulan, peternak akan memperoleh hasil dari penjualan susu yang disetorkan di KUD kami. Itu yang pertama. Otomatis itu untuk memenuhi kebutuhan harian. Kemudian yang kedua, mas merah, manakala sapi itu sudah laktasi atau kelahiran ke-6 atau ke-7, otomatis produksinya itu sudah menurun ya, sehingga itu dijual atau diakhir. Manakala sudah diakhir, otomatis menghasilkan daging dan itu dibilang mas merah. Jadi itu satu sisi keuntungan daripada melihara sapi perah. Selain itu ya juga tiap tahun diharapkan melahirkan bedet ya, otomatis itu untuk membuat regenerasi untuk indukan. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah mas hitam ya. Jadi kita mempunyai slogan olah limbah bawa berkah ya. Jadi satu sisi, manakala itu benar-benar dikelola dengan baik. Suatu contoh limbah ya dikelola dengan baik. Yang pertama yaitu dengan adanya teknologi tepat guna, yaitu digester biogas. Ya. Di dalam digester itu biogas itu otomatis menghasilkan energi. Dan energi itu nanti gas metannya kita peroleh nanti bisa untuk memasak ya, ataukah untuk lampu petromak. Ini yang mendapat rekomendasi. Jadi otomatis dari peternak ini sudah muter ya. Jadi dari satu sisi sudah dapat susu, sudah dapat daging, kalau punya anakan otomatis punya bedet, samping itu limbahnya itu dimanfaatkan secara maksimal. Manakala nanti ada kenaikan LPG dan sebagainya, itu sudah kita tidak pusing karena kita sudah punya energi sendiri. Kemudian yang tujuan yang kedua, di samping untuk kebutuhan harian daripada peternak, otomatis akan menjaga lingkungan hidup. Karena kami ini di desa dan dekat dengan hutan ya. Biasanya orang desa itu mesti bersahabat dengan alam.
Dan kita harus menjaga alam ini dengan sangat serius. Jadi nanti ada keseimbangan ya di dalam kehidupan semesta ini. Jadi ini gambaran-gambaran yang perlu kami sampaikan. Manakala itu nanti diolah dengan baik, otomatis dari keluaran itu namanya slurry biogas. Ini kalau untuk mupuk tanaman apapun, ya lebih-lebih dalam situasi saat ini pemerintah sudah mensubsidi pupuk untuk rumput, padahal rumput itu adalah kebutuhan utama pada sapi. Itu nanti kita tidak akan kesulitan, ya. Dan media atau aplikasi yang dilakukan di wilayah kami sudah macam-macam, ya. Salah satunya melalui program biogas ini. Jadi itu. Kemudian di dalam biogas ada beberapa kegiatan yang dilakukan khususnya untuk proses pembuatannya. Jadi diawali dari digester utama. Ini adalah tabung ya yang untuk menampung daripada kotoran tersebut ya. Dan masuknya itu namanya inlet, itu masukkan dulu, kemudian masuk digester utama, setelah itu outlet ya. Ini keluarannya. Setelah keluarannya nanti ada pipa penghubung untuk ini menaruh limbah atau sisa setelah gas metannya itu terbuang. Karena prinsip dari biogas, begitu padatan atau yang berat jenisnya itu berat, yang ringan akan keluar dengan sendirinya. Jadi selaku peternak ada biogas ini sudah tidak capek-capek harus menggali, mengeluarkan itu sudah. Jadi sudah otomatis. Kemudian di dalam digester biogas ini ada berapa komponen. Jadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah inletnya. Kemudian yang kedua adalah digester utama, yang ketiga adalah outletnya, keluarannya. Ya. Kemudian selanjutnya di situ ada bagian yang mengatur alur daripada gas metan yang kita butuhkan. Jadi di situ ada apa ya namanya untuk ini kontrol perjalanan daripada gas. Karena sifat dari gas metan itu mesti diikuti air, ya. Itu ada salah satu ini alat yang namanya water drain. Itu untuk mengontrol air. Jadi biasanya di bawah pipa itu ada namanya water drain. Manakala untuk yang utama itu ada stop kerannya, itu ditutup dulu baru dikeluarkan. Itu dikandung maksud untuk mengurangi air yang masuk ke pipa yang nantinya untuk proses pemasakan dan sebagainya ya. Setelah itu nanti ada penataan paralon untuk jalannya gas untuk masak. Di situ otomatis ada kompor ya, ada lampu. Ini yang direkomendasi itu. Namun untuk kontrol daripada gas itu masih atau tidak, itu ada yang namanya manometer. Ini alatnya sangat sederhana sekali, yaitu ada selang atau apa ya, selang yang kecil warna putih, itu dikasih warna ya, bisa biru, bisa hijau, bisa merah, itu untuk melihat tekanannya. Ini tekanannya itu sejauh mana. Biasanya kontrol yang kita pakai itu 0 sampai 40, itu maksimal. Manakala itu memang belum terpakai dan penuh, itu nanti bisa 40 sampai 50 ya, yang ada di manometer. Manakala nanti habis, otomatis turun dengan sendirinya 0. Ini setelah habis itu nanti kita tunggu selama kotoran ini terus dimasukkan dalam inlet itu ya, otomatis nanti kurun waktu 3 jam gas metan itu kan timbul. Jadi sudah tidak ada habisnya ini. Maka dari itu untuk biogas atau digester biogas yang direkomendasi, yang pertama 6 kubik, 8 kubik ya, 10 kubik, 12 sampai 20. Ini ya untuk kapasitas biru atau biogas rumah itu. Kalau untuk keluarga saja ya, ini yang biasa diminta oleh peternak kami itu yang ukuran 6 sama 8 kubik ya. Ini kemudian untuk ukuran berapa sih untuk kapasitas 6 kubik? Kalau 6 kubik itu 3 ekor sapi sudah cukup. Ini
Dan diharapkan itu sudah sapi dewasa kalau lebih-lebih kalau induk. Karena apa? Per hari yang dikeluarkan dari kotoran sapi itu rata-rata sekitar 12,5 sampai 15 kilo. Ya, dihitung aja nanti kalau keluarnya 15 kali 3 45 kilo per hari. Ini ya, jadi ini adalah gambaran. Kemudian kalau 8 kubik biasanya yang direkomendasi 5. Ya, kalau 10 kubik mungkin sekitar 7. Ya. Kalau 12 10 ekor. Jadi ada klasifikasi terkait dengan masalah besar kecilnya dari digester biogas tersebut. Jadi itu gambaran-gambaran yang perlu kami sampaikan. Jadi pada prinsipnya dengan adanya biogas kita pasti peduli pada lingkungan hidup ya. Ini dan mudah-mudahan dengan ada hal ini nanti akan mengurangi panas bumi atau pemanasan. Jadi karena apa? Gas metannya untuk energi, untuk masak dan jadi gambaran kami seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilu Jawa Timur ini pimpinannya Pak Wasis. Sharing kali ini. Nah, ini jadi permasalahan saat ini ternyata nopo istilah niku. Pemanasan global niki nek nilai niki enten poin nih. Nah, ini bisa dicairkan untuk kagem kegiatan lingkungan hidup. Ngoten. Akhirnya niki sakniki pun Nestle putus tak ragatane dhewe. Ya.